Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lipo Randal, NIM 2019161006 dari kelas 4A Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas PGRI Palembang, mata kuliah kepramukaan. Dan di sini saya akan menyampaikan PowerPoint kepramukaan saya yang berjudul Teknik Membina Golongan Siaga dan Penggalang. Pengertian sistem Among. Sistem Among adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam gerakan pramuka. Sistem Among merupakan hasil pemikiran Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri perguruan Taman Siswa. Sistem Among merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, paksaan, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. Sistem Among mewajibkan pembina pramuka melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. Ing ngarso sung tulodo, maksudnya di depan menjadi teladan. Yang kedua, ing madya mangun korso, maksudnya di tengah-tengah mereka pembina membangun kemauan. Tiga, tut uri handayani, maksudnya dari belakang pembina memberi daya atau kekuatan atau dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka wajib bersikap dan berperilaku yang pertama, cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepantasan, keprasahajaan, kesanggupan, berkorban, dan kesetiawanan sosial. Disiplin disertai inisiatif, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara, dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sistem Among dalam gerakan pramuka. Sistem Among dalam gerakan pramuka memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadinya, bakatnya, kemampuannya, cita-citanya. Pembina pramuka sebagai pamong hanyalah menjaga, membenarkan, meluruskan, mendorong, memberi motivasi, tempat berkonsultasi, dan bertanya. Peserta didik harus diperlakukan dan dihargai sebagai subjek pendidikan, bukan hanya sebagai objek pendidikan belaka yang hanya bergiat kalau disuruh pembinanya, tetapi mereka diberi kebebasan untuk bergerak dan bertindak dengan leluasa agar tumbuh rasa percaya diri, agar berkembang kreativitasnya sesuai dengan aspirasi mereka. Kegiatan kepramukaan dengan menggunakan sistem Among dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata, dengan contoh nyata dimengerti dan dihayati. Atas dasar minat dan karsa para peserta didik, pembina pramuka harus mampu menjadi contoh atau teladan peserta didiknya. Sistem Among harus digunakan secara terpadu, tidak terpisah-pisah satu dengan yang lainnya, saling berkaitan. Oleh karena itu, bagi semua golongan peserta didik diberikan keteladanan, daya kreasi, dan dorongan. Proses binaan sesuai minat. Peserta didik dibina sesuai dengan minatnya untuk bekal mengabdi dan berkarya melalui proses. Satu, learning by doing, belajar sambil bekerja. Kedua, learning by teaching, bekerja sambil mengajar. Ketiga, learning to live together, belajar untuk bisa hidup bersama. Keempat, learning to earn, belajar mencari penghasilan. Kelima, earning to live, penghasilan untuk hidup. 6. Living to serve, kehidupan untuk bekal mengabdi. 7. Learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Cara membina satuan. Untuk dapat membina dengan baik, maka mereka harus mengenal, mengerti, dan memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang dibinanya, yakni sifat-sifat dasarnya dan latar belakang kehidupannya. Yang kedua, jumlah orang yang akan dibinanya. Catatan jumlah satu barong yang ideal adalah 6 orang satu perindukan, sama dengan 18 sampai dengan 24 orang. Jumlah satu regu ideal adalah 6 sampai 8 anak. Jumlah satu pasukan adalah 24 sampai 32 anak.
Jumlah satu sangga yang ideal adalah 4-8 orang dan jumlah satu ambalan adalah 12-32 orang. Satu racana pandega yang ideal paling banyak jumlahnya adalah 30 orang. C. Membina peserta didik yang lebih muda usianya akan lebih memerlukan perhatian, kesabaran, ketakutan, dan contoh yang lebih nyata. Seorang pembina pramuka siaga idealnya hanya bisa membina 6-10 orang. Seorang pembina penggalang bisa membina 7-10 orang. Tetapi apabila ia memang seseorang pembina yang handal, maka ia bisa membina penggalang maksimal 20 orang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Baden-Powell ketika pertama kali mengajak penggalangnya berkemah di Brunsia, Iceland. Seseorang pembina, penegak, dan pandega dapat membina 8-36 orang. Namun demikian, apabila berpedoman pada rasio jumlah kelompok peserta didik dengan pembina pendamping dalam kegiatan atas dasar jumlah anggota pramuka dalam barung, regu, sangga, dan rekannya, maka seorang pembina pramuka dapat membina satu barung, satu regu, atau satu sangga saja. Sedangkan pada anggota pramuka pandega, seorang pembina dapat membina satu racana. D. Membina peserta didik harus didasarkan pada satuan terpisah, yakni pembina putra hanya boleh membina anggota muda pramuka putra. Pembina putri hanya boleh membina anggota muda pramuka putri, kecuali pembina siaga putri boleh membina anggota muda siaga putra. E. Pembinaan harus menarik minat peserta didik. Di sini materi pembinaan dapat dibungkus dengan lagu, tari, gerak, permainan, perlombaan, cerita, penugasan, diskusi, seminar, lokarya, dan bakti yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Mengenal sifat dasar pramuka siaga dan cara menghadapi pramuka siaga. Adapun sifat-sifat dasar dari pramuka siaga adalah sebagai berikut. Senang meniru, senang berdendang, menari, dan bernyanyi, suka dipuji, mudah merajuk, senang menceritakan dan mengadukan apa yang diketahui dan dialaminya, rata-rata masih manja, suka berbekal, sangat senang bermain. Cara menghadapi pramuka siaga. Adapun cara membina pramuka siaga adalah sebagai berikut. A. Dilakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. B. Membina siaga adalah fase awal dalam pendidikan, maka sifat-sifat pembina siaga yang tidak bisa dicontoh oleh anak usia siaga harus tidak dimunculkan di permukaan. Misalnya pembina merokok, suka membentak, berkata agak jorok, dan sebagainya. C. Materi pembinaan pramuka siaga banyak dibungkus sehingga menarik. Misalnya menceritakan sifat-sifat kepahlawanan yang perlu dicontoh oleh setiap orang dengan sosiodrama. D. Sesuatu yang hayal, baik untuk membentuk imajinasi siaga, tapi jangan dilebih-lebihkan. Cerita tentang parabel baik pula untuk siaga. Dalam abad modern ini baik pula apabila menggunakan imajinasi tersebut dipadukan dengan teknologi. E. Permainan perang-perangan tidak cocok untuk kejiwaan siaga. F. Siaga harus sudah diperkenalkan secara nyata bagaimana setiap hari berbuat kebaikan, baik dalam latihan maupun melalui pesan pembina untuk melaksanakannya di rumah. G. Siaga diperkenalkan aturan-aturan keluarga dan cara-cara yang baik tentang bagaimana mematuhi ayah ibundanya. H. Untuk melatih kreativitas siaga, otak belahan kanan maka akan sangat baik. Mereka ditugasi membuat lagu sederhana, tarian, menulis pengalaman atau mengarang, atau membuat yel-yel yang menyemarakkan kasih sayang. I. Kehidupan siaga itu ada di perindukan. J. Pembina lebih banyak ing ngarso sung tulodo. Sifat-sifat dasar pramuka penggalang. Adapun sifat-sifat pramuka penggalang adalah sebagai berikut. Sebagian sifat-sifat siaga masih ada terbawa atau variatif tergantung masing-masing anak. Senang bergerak, senang mengembara. Usil, lincah, senang mencoba-coba. Mulai menyukai atau ingin dekat dengan lawan jenis. Suka dengan sifat-sifat kepahlawanan. Suara sudah mulai pecah atau
parau bagi penggalang putra. Cara menghadapi atau membina pramuka penggalang. Adapun cara membina pramuka penggalang adalah sebagai berikut. A. Dapat menggunakan sebagian cara-cara dalam pembina siaga atau sifatnya situasional. B. Kegiatan yang menantang pengembaraan paling disukai penggalang, namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering dilakukan. C. Kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting diberikan, misalnya berjenis PBB dan upacara. D. Reward dan punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. E. Kehidupan penggalang ada di regu, oleh karena itu kekompakan kreativitas dan disiplin beregu harus dipelihara. F. Pembina penggalang tidak boleh seenaknya membuat acara latihan menurut keinginan sendiri, tetapi harus tahu kebutuhan penggalang dan bertanya kepada mereka latihan apa yang diinginkan, walaupun ketentuannya ada di tangan pembina, karena pembina sangat tahu akan dibawa kemana arahnya. G. Setiap kegiatan yang menarik, tujuan akhirnya adalah pembentukan karakter. Oleh karena itu, pembina tidak boleh melupakan hal tersebut untuk senantiasa memberikan simpulan atau pembuatan materi latihan ke dalam nilai-nilai yang didasarkan atas penerapan satya dan dharmanya. H. Pembina lebih banyak ing madio mangun karso, atau di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar atau bekerja. Baiklah, itulah tadi materi PowerPoint kepramukaan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.